Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Subhan Saputra dengan NIM 146 dari mata kuliah Analisis Industri. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hafid yang telah memberikan ilmu selama ini di mata kuliah Analisis Industri. Jadi kali ini saya akan bahas mengenai dua studi kasus. Yang pertama ada perusahaan Rasain yang ingin terjun ke bisnis kuliner rumahan, kemudian yang kedua ada startup Volvision yang mana daya untuk mengisi daya kendaraan listrik di perkotaan hingga ke desa. Yang pertama ada Rasain. Nah, Rasain sendiri itu merupakan sebuah perusahaan yang mana dia itu ingin masuk ke industri rumahan, terutama rumahan di Indonesia gitu. Nah, jadi menurut data sendiri kan ya, terdapat lebih dari 75.000 usaha makanan rumahan yang terdaftar di marketplace gitu. Namun tidak ada satupun pemain yang menguasai lebih dari 1% pasar, dan konsumennya itu bersifat loyal terhadap vendor lokal karena kedekatan personal dan cita rasa unik di tiap daerah. Jadi masyarakatnya itu lebih percaya ke vendor-vendor sekitar ataupun vendor-vendor lokal gitu. Sehingga industri yang akan dimasuki oleh Rasain ini merupakan industri terfragmentasi. Nah, industri terfragmentasi sendiri menurut Porter ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu banyak pemain kecil dan tidak ada pemimpin di pasar. Jadi dalam hal ini ya hampir semuanya itu pemain-pemain kecil dan tidak ada yang menguasai pasar, tidak ada yang menguasai harga ataupun menguasai barang-barang, menguasai kualitas yang paling bagus itu tidak ada, semuanya sama rata dan ya produknya cenderung homogen atau tidak terdiferensiasi. Jadi produknya itu cenderungnya hampir sama meskipun ada perbedaan, tapi secara umum itu sama. Kemudian hambatan masuknya rendah ya karena tidak ada penguasa di sini, tidak ada penguasa di industri terfragmentasi ya, harganya ya hambatan masuknya itu tidak ada, dan jadi semuanya itu bisa masuk ke dalam industri ini. Dan sulit mencapai skala ekonomi yang dimana semakin besar kita memproduksi barang, semakin kecil biaya yang dikeluarkan, itu skala ekonomi. Namun dalam industri terfragmentasi ini industrinya itu sulit mencapai skala ekonomi, jadi tidak selalu kita memproduksi banyak barang itu biayanya itu semakin kecil, tidak selalu, bahkan hampir tidak mungkin dan ya sangat sulit. Dan persaingan harganya itu sangat ketat ya karena di sini tidak ada yang bisa mengatur harga atau tidak ada yang bisa menguasai harga, maka semuanya yang ada di dalam industri ini akan berlomba-lomba untuk bersaing dengan harga mereka sendiri. Untuk peluangnya sendiri itu pasarnya itu sangat besar dan belum terorganisasi. Nah, jadi dalam hal ini tuh Rasain ketika ingin masuk, pasarnya itu sangat besar. Yang dimana kuliner itu kan makanan ya, dan makanan itu seperti itu merupakan sebuah kebutuhan manusia sehari-hari dan pasti ada yang membeli, ataupun kalau pasarnya itu pasti ada karena makanan, dan makanan kan itu kan kebutuhan dan manusia kan cenderung memilih nafsu. Nah, nafsu keinginan makan yang enak dengan cita rasa yang unik, sehingga pasarnya itu sangat besar. Kemudian konsumennya itu terbiasa dengan belanja makanan online. Nah, apalagi generasi yang terbaru ya, generasi Z itu apa-apa itu harus online gitu. Nah, sehingga saya ini bisa terjun di dalam industri ini dengan menggunakan
teknologi, ya seperti bekerjasama dengan mitra Shopee Food atau GoFood, ataupun membuat aplikasi sendiri. Untuk buat aplikasi sendiri justru lebih untung, sehingga nantinya tidak perlu kerjasama dengan GoFood maupun Shopee Food, langsung ada aplikasi sendiri. Namun harus membayar biaya perawatan. Kemudian potensi menciptakan standar kualitas baru di pasar. Nah, karena rasa ini kan baru masuk, dan apabila rasa ini perusahaan yang besar, dia bisa menciptakan sebuah standar dari kuliner gitu kan. Dalam hal ini kan kuliner bisa membuat makanan dengan kualitas tinggi dengan harga yang murah gitu, sehingga menjadi memiliki potensi untuk menjadi yang terbaik di dalam industri ini, walaupun itu sulit. Tantangannya sulitnya membangun loyalitas pelanggan secara nasional. Jadi dalam ini kan pelanggan mungkin pas pertama terjun banyak pelanggan yang tertarik ataupun penasaran dengan kuliner dari rasa ini, tapi lama-kelamaan pelanggan akan balik lagi ke seleranya mereka masing-masing. Jadi tidak selalu pelanggan itu tetap menjadi pelanggannya rasa ini. Mungkin pelanggannya sudah menemukan rasa-rasa sesuai dengan ludahnya, sehingga ya untuk membangun loyalitas pelanggan agak sulit. Dan kompetisi harga dengan vendor lokal yang fleksibel. Jadi dalam hal ini harganya itu selalu berubah-ubah ya, karena kan dalam di industri terfragmentasi sendiri kan banyak pemain, meskipun pemain kecil, tapi persaingannya itu, kalau persaingan harganya sangat ketat. Nah, jadi dalam industri sendiri kan yang mereka yang mempunyai kualitas baik dengan harga paling murah, mereka lah yang menang, sehingga harganya itu tidak menentu, dan justru malah ketika menerapkan harga yang paling murah bisa berdampak pada keuntungannya nanti. Kemudian modal promosi dan operasional yang besar. Ya, karena pasar yang sangat besar dan tentunya persaingannya juga banyak, kita perlu modal promosi, rasainnya perlu modal promosi dan biaya operasional yang sangat besar tentunya untuk menarik pelanggan. Seperti misal pas awal-awal buka, Sain memberikan pun gratis agar mereka itu tahu bahwa Rasain ini sedang membuat usaha kuliner gitu, dan itu ya tentunya membutuhkan modal yang sangat besar. Dan strategi yang bisa digunakan oleh Rasain untuk berkompetitif di industri terfermentasi. Nah, jadi dalam hal itu saya menerapkan pendekatan oleh Porter. Yang pertama itu standarisasi produk dan branding nasional. Nah, jadi dalam itu Rasain itu harus menyediakan andalan yang seragam dan ya dikembangkan dengan baik gitu, tidak semena-mena ataupun secara asal mengembangkannya, dan juga yang mana nantinya Rasain ini mempunyai brand yang bagus gitu. Dimana misal Rasain itu mempunyai usaha kuliner yang higienis, lezat, cepat saji, dan dengan harga terjangkau. Jadi standarisasi produknya itu dibentuk terlebih dahulu sehingga brand image-nya akan bagus dan menarik banyak pelanggan nantinya. Kemudian cloud kitchen dan teknologi. Nah, jadi dalam hal itu dalam mengoperasikan dapur, jadi cloud kitchen sendiri kan mengoperasikan dapur tanpa tempat makan fisik di berbagai kota. Jadi dalam hal ini ya cloud kitchen sendiri menggunakan dapur biasa, dapur rumahan, yang mana nantinya akan bekerja sama dengan beberapa mitra dengan dapur mereka. Jadi istilahnya turun Rasain ini mencari mitra-mitra rumahan gitu, dan menggunakan aplikasi menggunakan teknologi lah untuk melakukan pemesanan, pembayaran,
ataupun pelecakan atau penerimaan pesanan gitu dengan menggunakan teknologi tentunya ya, karena untuk sekarang ini kan serba online, sehingga yang paling mudah ya menggunakan teknologi, kemitraan dengan UMKM lokal. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, itu bekerja sama dengan vendor-vendor atau mitra-mitra dengan restoran dan rumahan, tentunya dengan menerapkan standar kualitas produksi atau standar kualitas makanannya, sehingga standaris produknya itu, brandingnya itu tetap terjaga, dan rasanya juga fokusnya untuk mengontrol kualitas brandingnya dan distribusi dari bahan bakunya, dan ataupun bisa menggunakan model waralaba murah yang mana memberikan lisensi kepada mitra lokal itu untuk menjual produk rasa ini dengan SOP atau aturan-aturan yang berlaku seperti tadi, untuk menjaga standarisasi brandingnya, dan yang mana dengan melakukan ini akan memberikan ekspansi dengan cepat tanpa biaya dari pasar, tanpa terlalu banyak dengan biaya. Nah, untuk rencana keuangan sendiri itu untuk modal awal ya, karena rasain terjun ada 500 juta. 500 juta sendiri itu dibagi menjadi berapa? Yang pertama ada food kitchen dan peralatan. Nah, food kitchen sendiri seperti yang sudah dijelaskan itu kan dapur tanpa tempat makan atau fisik, jadi dapurnya ya dapur aja. Untuk dapur kemudian nantinya akan dikirim secara online kepada pelanggan makanan tersebut, ataupun peralatan dan peralatan. Nah, untuk peralatan sendiri bisa jadi dalam hal ini cloud kitchen dan peralatan, jadi maksudnya itu cloud kitchen bisa dapur tanpa tempat makan, ataupun hybrid cloud kitchen dan dengan ada tempat makan, yang mana bukan peralatan di cloud kitchen sendiri seperti kompor, penggorengan ataupun yang lainnya, yang mana digunakan untuk masak. Kemudian untuk aplikasi dan sistem IT sendiri 100 juta rupiah, promosi dan branding 150 juta, operasional awalnya ditarget 50 juta. Targetnya untuk penjualan per hari 300 pesanan. Kenapa 300 pesanan dan bukankah itu terlalu banyak? Karena rasa ini kan tadinya strateginya itu berfokus pada standarisasi dan citra brand, yang mana berfokus pada makanan kuliner yang higienis, lezat, cepat saji, dan juga murah, sehingga para pelanggan ini akan tertarik dengan citra ini, dan mereka diharapkan loyal terhadap produk dari Rasain, yang mana targetnya itu dihargai per produk itu 30.000, sehingga pendapatan itu 270 juta per bulan. Margin usahanya 15% dari total penjualan 40,5 juta bulan. Nah, jadi dalam hal itu break even point atau kembalinya modal itu bisa tercapai atau bisa didapat dalam waktu 12 bulan. Nah, jadi intinya itu ya Rasain ini menggunakan strategi berbasis branding, sistem cloud kitchen, yang mana dapur tanpa tempat makan, ataupun ekspansi melalui waralaba, yang mana nantinya menciptakan sebuah produk kuliner yang murah, higienis, lezat, sehingga nantinya itu dapat bertumbuh secara sistem berkelanjutan, dan juga bisa memimpin pasar makanan rumahan ataupun pasar kuliner rumahan gitu dalam berapa tahun ke depan. Dan untuk yang kedua ada kasus dari Voltizen, industri berkembang. Jadi Voltizen sendiri merupakan sebuah startup yang mana menyediakan satu pengisian kendaraan listrik baik di daerah kotaan maupun pedesaan. Nah, jadi di tengah kendaraan listrik yang sangat pesat ini,
dan juga terdapat ketidakpastian regulasi dan dunia komputer ya. Untuk komputernya ya seperti Tesla, Hyundai, dan yang lain. Dan industri ini termasuk ke dalam industri yang berkembang atau emerging industry. Nah, untuk ciri-ciri dari industri berkembang ini yang pertama itu perubahan pasar yang sangat tinggi. Nah, seperti yang saat ini kan permintaan atas mobil listrik itu sangat besar bahkan di seluruh dunia, sehingga dan pertumbuhannya itu cenderung sangat cepat. Ini struktur industrinya masih belum stabil, nah karena memang masih baru berkembang, berkembangnya secara tiba-tiba, strukturnya itu masih belum stabil ataupun belum kondusif. Ini konsumen dan pelaku baru terus naik masuk ya, karena industri ini kan memiliki pertumbuhan pasar yang sangat tinggi dan menjanjikan, karena memang industri kendaraan listrik ini didukung oleh berbagai pihak, terutama oleh komunitas lingkungan hijau komunitas green dulu. Dan regulasi dan teknologi masih berubah. Nah, meskipun ya didukung oleh berbagai pihak seperti komunitas ataupun pemerintah, namun regulasi dan teknologi itu masih akan terus berubah dan masih terus berkembang. Sehingga Ford Design sendiri itu perlu menyiapkan strategi yang bersifat fleksibel mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi serta bisa bertahan dalam jangka panjang gitu. Nah, di sini sendiri menggunakan analisis XTL. Yang pertama itu ada political. Jadi dalam hal ini itu dukungan pemerintah melalui insentif EV dan target kapasitas kendaraan EV hingga 2030. Jadi dalam hal ini itu Indonesia sendiri terutama pemerintah mengeluarkan kebijakan ini demi melaksanakan atau mendukung kendaraan listrik yang mana lebih ramah lingkungan dan juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Kemudian dari segi ekonomi, biaya kepemilikan EV menurun, namun daya beli masyarakat luar kota masih sangat rendah. Ya seperti apa, EV ini kan memerlukan beberapa biaya. Namun dalam beberapa lama ini biaya untuk electronic volt ini ataupun kendaraan listrik ini itu menurun karena ada beberapa regulasi, namun daya belinya itu masih kurang, terutama di masyarakat luar kota sendiri, karena ya keterbatasan kendaraan listrik untuk cas gitu. Untuk saya sendiri, kesadaran masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan meningkat. Nah, dari dalam sosial sendiri itu untuk saat ini karena memang sedang tren kendaraan listrik yang ramah lingkungan, itu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kendaraan yang lebih ramah daripada kendaraan berbahan bakar fosil. Sehingga ini merupakan suatu hal yang bagus karena masyarakat sudah mulai memahami bagaimana kendaraan yang ramah lingkungan, yang tidak terlalu merusak lingkungan, tidak seperti kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil. Dan untuk teknologikal sendiri itu teknologi fast charging dan battery swap terus berkembang. Nah, seperti Elon Musk sendiri ya, dengan Tesla itu semakin mengembangkan teknologi bagaimana cara mengisi daya dari kendaraan listrik dan juga bagaimana ketahanan baterai ataupun pertukaran baterai itu terus dievaluasi dan terus berkembang dengan baik dan lebih mudah daripada sebelumnya gitu. Untuk environmental ataupun kondisi lingkungan, kendaraan EV atau kendaraan listrik ini mendukung program pengurangan emisi karbon. Nah, jadi dalam ini itu sejalan dengan program pemerintah yang mana menjaga kondisi lingkungan dan menjaga dari kelebihan emisi karbon yang mana nantinya itu dapat mengakibatkan efek buruk pada lingkungan. Dan dalam hal legalitas ataupun legal hukum ya, standar teknis dan izin pembangunan
stasiun masih dalam penyempurnaan, jadi masih dalam tahap perkembangan, belum terlalu sempurna, namun diproyeksikan kan berkembang dengan baik dan pesat. Nah, untuk strategi yang bisa digunakan oleh politician sendiri ada berapa ya? Ada 4 strategi. Yang pertama ada first mover advantage. Nah, jadi dalam hal itu politician membangun stasiun di lokasi strategis seperti SPBU yang masih kosong ruangannya, masih SPBU yang luas dan masih kosong, masih ada beberapa space atau ruang, dan minimarket bahkan kampus. Nah, karena dalam hal ini kan kampus dan minimarket merupakan tempat yang paling sering didatangi oleh orang. Itu nanti bisa di beberapa stasiun ataupun terminal gitu. Dan menggunakan yang mana nantinya itu teknologi fast charge ini menggunakan mobile charging. Nah, untuk di desa ini menggunakan mobile charging station, yang mana nantinya fast charging ini menggunakan sistem bergerak, tidak menetap di tempat tapi bergerak secara mobile gitu. Karena emang wilayah desa itu kan masih terbatas, mungkin dari akses listrik ataupun akses tertentunya masih terbatas, sehingga untuk sementara menggunakan mobile charging. Mungkin nanti setelah desa tersebut maju atau fasilitasnya itu sudah memadai, akan dibangun sebuah stasiun pengisian voltase untuk pengisian fast charging tadi. Kemudian Indo itu bisa menggunakan kemitraan teknologi. Nah, jadi Voltisan ini menggandeng perusahaan-perusahaan teknologi charger luar negeri ya, mungkin ya bisa Tesla, Hyundai kerjasama, di mana dengan menggandeng kerjasama itu tentunya akan lebih memudahkan, karena mereka lebih tahu bagaimana cara membangunnya, cara perawatan, ataupun bagaimana cara mengembangkannya. Kemudian yang menggunakan sistem swap baterai untuk efisiensi operasionalnya. Jadi dalam hal itu nantinya konsumen itu tidak menunggu baterainya terisi penuh, namun konsumen bisa menukar dengan baterai yang sudah terisi oleh listrik, yang biasa disebut swap baterai gitu. Dan itu memang sudah diterapkan oleh kendaraan listrik di Indonesia, dan menggunakan strategi brand position. Nah, jadi dalam hal itu Voltisan itu sebagai karena kan kendaraan listrik identik dengan kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, Voltisan ini bisa menggunakannya sebagai simbol dari gaya hidup ramah lingkungan dengan adanya fast charging ataupun stasiun pengisian daya baterai tersebut yang lebih ramah lingkungan dan juga tentunya praktis, tidak perlu menunggu lama karena menggunakan swap baterai, yang mana nantinya akan membentuk sebuah branding, misalnya Voltisan energi masa depan di tangan Anda. Nah, itu kan branding itu mengindikasikan bahwa energi masa depan dalam ini kan energi yang ramah lingkungan itu berada di tangan calon konsumen dari swap baterai ini. Untuk yang terakhir itu ada aliansi strategi. Nah, jadi dalam hal itu kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan ya pengisian bahan bakar yang sudah ada, misalnya dengan PLN, SPBU lokal, ataupun pemerintah daerah ya, karena kan struktur dari atas bawah dengan ada sudah regulasi Indonesia itu regulasinya kan dari pemerintah daerah, kemudian persetujuan dari pemerintah gitu, bisa bekerjasama dengan tadi. Kemudian atau juga bisa memanfaatkan lahan-lahan milik negara ataupun BUMN sebagai lokasi dari pengisian stasiun tersebut. Nah, untuk forecasting sendiri itu karena ini stasiun pengisian listrik ya, stasiun itu menggunakan biaya besar. Dananya itu 1,2 miliar modalnya. Kemudian terus untuk awalnya sendiri dalam 1 tahun itu untuk rencana pengembangan awal ada 10 stasiun
yang mana masing-masing stasiun ini ada sebesar 80 juta dengan total 800 juta. Kemudian aplikasi dan teknologi ini kan dalam hal ini kendaraan stasiun pengisian listrik menggunakan sebuah teknologi yang pintar, teknologi pintar. Itu bisa menggunakan AI ataupun aplikasi dalam misal swap baterai, harus menggunakan konfirmasi ID pelanggan atau lain-lain, dan promosi dan edukasi pasar. Nah, meskipun teknologi yang ramah lingkungan sudah cukup bagus diketahui oleh masyarakat luas, namun masih perlu promosi karena itu akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat gitu, yang mana menunjukkan bahwa ini bukan sebuah program yang abal-abal atau program yang hanya lewat semata gitu. Menurut targetnya itu 20 transaksi per hari di masing-masing stasiun, yang mana totalnya 150 juta per bulan total pendapatan, dan margin keuntungannya 52,5 juta, yang mana nantinya BEP-nya sendiri akan balik atau akan kembali dalam waktu 24 bulan atau 2 tahun. Nah, jadi Voltizen ini memiliki peluang yang besar ya tumbuh. Nah, jika dimanfaatkan dengan baik, bisa menjadi pelopor ataupun bisa menggunakan teknologi yang tepat guna dan membentuk kerjasama atau mitra yang baik dengan pemangku kepentingan, misalnya Pemda atau lainnya, yang mana nantinya dengan adanya perkembangan teknologi dari fast charging ini akan bertumbuh dalam beberapa tahun ke depan secara konsisten dan efisien. Nah, jadi dua perusahaan ini ya itu menunjukkan pentingnya standar, pentingnya itu memahami struktur industri dalam menyusun strategi bisnis, yang mana saat ini menghadapi industri yang terfragmentasi ya, banyak pelanggan, lalu banyak pemain ataupun banyak perusahaan-perusahaan yang ada, yang mana persaingan itu sangat ketat, ataupun Voltizen yang mana di industri yang sedang berkembang, yang mana mencoba untuk membuat sebuah stasiun pengisian listrik seperti SPBU, tapi pengisiannya listrik, daya listrik dari kendaraan listrik, dan mencoba untuk menyasar ke desa-desa yang mana infrastrukturnya itu masih belum memadai. Nah, menggunakan kerangka kerja porter dan spesial tadi, nah ini dapat rasain sendiri, rasain dan Voltizen itu dapat menyusun strategi kompetitif yang realistis, tajam, dan siap diterapkan. Mungkin sekian saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.